Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bincang Mapres UKKI Unsut. Hari ini kita akan sharing-sharing bareng kader UKKI Unsut yang berprestasi. Perkenalkan, saya Afia Apriliana dari staf Departemen Akademik dan Profesi UKKI Unsut. Sekarang sudah bersama saya ada Nurhan dan Insani, partner saya di Departemen Akpro, dan Ikoh dari Bendahara UKKI Unsur. Halo semua. Halo Alfia. Sebelumnya yuk kita kenalan satu persatu dulu ya sama pembicara kita kali ini. Mulai dari Nurhan terlebih dahulu deh. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Saya Nurhanisa dari Fapet Unsut Angkatan 2017. Nah, sebelumnya saya meraih juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Peternakan Unsut tahun 2020. Ya, halo Nurhan. Selanjutnya, monggo Ikoh. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Robiana Marzuko, biasa dipanggil Iko. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2017. Nah, sebelumnya Alhamdulillah saya meraih juara 2 dalam acara mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Peternakan Unsur tahun 2020. Ya, halo Ikoh. Selanjutnya dari Insan ya. Halo semua, saya Insani Mahdiatul Haq dari KBI Unsut Angkatan 2017. Sebelumnya, saya meraih juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Biologi Unsut tahun 2020. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan ketiga pembicara kali ini. Ada Nurhan, Ikoh, dan Insani. Alhamdulillah ya kita masih berkesepakatan untuk sharing bersama mapres-mapres kita. Saya mau kepoin dulu nih dari Nurhan terkait bagaimana perjuangan Nurhan untuk bisa menjadi mapres di Fakultas Peternakan. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya bisa ceritanya itu terbagi menjadi beberapa fase. Jadi ada fase yang pertama itu saat saya tahu mengenai apa itu MAPRES, kemudian menjadi termotivasi untuk jadi MAPRES, hingga mulai cari tahu gimana caranya, syarat-syaratnya itu apa saja yang harus dipersiapkan, kayak misal prestasi, keorganisasian, kemudian bahasa Inggris, bikin karya tulis juga. Nah itu bener-bener kayak lagi dipikirin banget gitu. Nah, jadi di sini tuh masih semangat-semangatnya seperti itu. Mungkin pada saat itu pas masih semester muda, pas masih maba-maba gitu. Nah, terus lanjutlah ke fase yang kedua. Jadi ada fase di mana ketika semangat saya itu udah mulai ngendor, mulai kurang fokus gitu, maupun ikhtiarnya itu menjadi berkurang. Mungkin karena beberapa hal ya, misal kondisi ataupun lingkungan dan lain-lain. Kalau ini nih jangan ditiru ya teman-teman. Bagus kalau misalnya kita menemukan semangat kita lagi. Tapi kalau misalnya enggak, ya gimana kita akan mencapai tujuan yang awalnya kita tetapkan gitu. Wah, pasti bukan hal yang mudah ya, untuk menjaga keistiqomahan kita dalam mencapai tujuan. Terus, gimana kelanjutan Nurhan untuk bisa melanjutkan ikhtiar setelah semangatnya itu sempat kendor, Ya, eh ya setelah melewati beberapa waktu ya, akhirnya nih termotivasi lagi nih, bahkan semakin termotivasi ya, karena udah mendekati ajang seleksi Mapres seperti itu. Eh, Mungkin bisa dibilang fase ini itu adalah fase yang ketiga di mana di situ semakin semakin berikhtiar lagi, ibaratnya untuk mengganti nih kadar ikhtiar yang udah hilang ketika di fase sebelumnya. Dan karena saya yakin akan suatu hal, yaitu kalau keberhasilan itu berbanding lurus dengan perjuangan. Jadi semakin besar keberhasilan yang ingin saya raih nih, jadi harus makin besar pula perjuangan yang harus saya lakukan. Jadi sayanya atau kita harus siap-siap buat lelah gitu. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, pada saat mendekati hari H, 2 hari sebelum hari H, saya itu begadang nyelesain KTI. Nah, waktu itu disambi kegiatan upgrading juga sih. Nah, pada saat itu eh,
jadi pelajaran banget buat saya gitu untuk menjaga semangat, menjaga ikhtiar gitu. Terus kalau nggak semangat lagi, kalau kita nggak menemukan semangat lagi, ya pasti akan susah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Dan alhamdulillahnya eh, berhasil seperti itu. Kemudian sebenarnya itu semua karena Allah sih yang memampukan dari awal, terus karena doa-doa juga dari orang tua juga seperti itu. Gitu, Masya Allah, Nurhan. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata butuh semangat dan kerja keras ya untuk bisa mengerjakan step by step seleksi MAPRES. Selanjutnya, saya ingin mendengar cerita perjuangan MAPRES dari Insani. Bismillah. Kalau saya pribadi sebetulnya keinginan untuk menjadi Mapres sudah lama sejak semester 3. Awal mulanya saya sering dimotivasi oleh kakak tingkat untuk bisa menjadi Mapres. Nah, akhirnya saya memasukkan keinginan tersebut ke dalam list capaian jangka panjang dengan target tahun 2020. Artinya, saya punya waktu 2 semester lagi untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Mapres. Terlebih dahulu, saya mencari tahu kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang Mapres. Umumnya, Mapres-Mapres di seluruh fakultas diseleksi melalui 4 komponen. Yang pertama, nilai akademik. Yap, untuk bisa memiliki IPK yang baik, tentunya nggak bisa diperoleh dalam waktu singkat ya teman-teman, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk belajar, dan belajar. Yang kedua, karya tulis ilmiah. KTI ini untuk mengetahui daya inovatif mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan kekinian yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, nilai prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk keterlibatan kita di organisasi kampus. Yang keempat, kemampuan bahasa Inggris. Ya, untuk yang satu ini sih kalau saya masih perlu banyak belajar ya, dan belum terlalu bagus nilainya. Tapi komponen bahasa Inggris untungnya bisa ditutup dengan komponen yang lain. Wah, mantap sekali nih ya dari Insani. Saya jadi punya insight baru nih terkait seleksi MAPRES. Nah, untuk kalian nih, khususnya mahasiswa semester muda, list dari sekarang komponen apa saja yang dibutuhkan untuk seleksi MAPRES. Mulai dari nilai akademik, KTI, nilai prestasi, dan kemampuan bahasa Inggris. Nah, dari komponen nilai prestasi dalam pengembangan soft skill di organisasi dan masyarakat, kita jadi tahu bahwa seorang Mapres tidak hanya mementingkan prestasi dirinya sendiri, tapi juga harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau dari UHIKO sendiri gimana nih? Oh, kiat-kiatnya supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri, saya merasa belum cukup bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar saya karena saya merasa belum cukup memaksimalkan dalam pengabdian diri saya untuk orang lain. Tapi saya akan mencoba memberikan tips agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Menurut saya pribadi, sebenarnya untuk menjadi seorang yang bermanfaat itu tidaklah harus melakukan hal-hal yang besar. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kaitannya dengan mahasiswa, yaitu mungkin kita bisa mengikuti berbagai kegiatan di kampus ataupun di luar kampus, seperti mengikuti organisasi, menjadi asisten praktikum, ataupun mengikuti kegiatan sosial, seperti mungkin kita mengikuti galang dana untuk saudara kita yang sedang tertimpa musibah, dan masih banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan tujuan agar kita bisa menyebarkan ilmu yang telah kita dapat dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan untuk masyarakat di sekitar kita, kayak gitu sih. Ya, betul sekali nih. Penting bagi para mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di kegiatan-kegiatan non-akademik. Tapi umumnya ada mahasiswa yang aktif di organisasi maupun kepanitiaan hanya untuk memenuhi CV atau sekedar mendapatkan poin non-akademik sebagai syarat kelulusan. Menurut Iko sendiri bagaimana? Ya, ketika kita sedang melakukan suatu hal baik gitu ya, sebaiknya kita perlu paham arah dan tujuan, sehingga
ketika kita mengikuti, kita tuh tidak hanya ikut-ikutan gitu loh, tetapi juga kita paham agar bisa berperan aktif dengan harapan hal yang kita lakukan itu bisa berdampak positif untuk diri kita maupun orang lain. Maksimalkan kesempatan yang kita miliki, bisa jadi hal yang kita lakukan saat ini bisa membantu diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan di masa yang akan datang. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah niatkan segala hal baik yang kita lakukan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar rasa lelah yang kita rasakan jadi berkah, bukan mengharap sertifikat, imbalan atau urusan dunia lainnya. Mungkin seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi, poin pentingnya adalah untuk teman-teman mahasiswa sangat disarankan untuk aktif di kegiatan kampus agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tentunya, kegiatan-kegiatan itu kita landasi dengan niat yang ikhlas, bukan semata-mata untuk dipandang baik oleh orang lain. Nah, ketika kita aktif di berbagai kegiatan kampus, pasti bukan hal yang mudah ya untuk membagi waktu dengan urusan kuliah dan organisasi. Nah, kalau dari Nurhan sendiri, mungkin bagaimana sih tips untuk memanajemen waktu dengan baik? Oke, kalau mengenai ini, sebenarnya saya juga masih belajar ya, gimana caranya bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu saya pernah nih membuat space di dinding kamar saya yang isinya itu stick note, agenda harian saya. Nah, di stick note itu saya tulis jadwal saya harus ngampus, jadwal praktikum, kapan saya harus rapat di sekre, ataupun ngasistenin, dan lain-lain, atau bahkan sekedar mau fotokopi materi atau soal di fotokopian pun saya tulis gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi sih buat yang kayak gitu karena saya nulisnya itu di grup WhatsApp yang memang isinya saya sendiri gitu. Nah, di grup WhatsApp itu saya tulis agenda harian apa aja sih yang harus saya lakukan hari ini seperti itu. Dan sebenarnya banyak banget sih cara yang bisa kita lakukan untuk menulis agenda harian gitu. Kayak lewat buku jurnal harian ataupun lewat aplikasi di handphone juga banyak banget gitu. Nah, itu bisa dicoba. Terus setelah ditulis nih hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan, barulah saya menentukan skala prioritas. Misal, agenda mana yang harus saya ikutin dan nggak bisa ditinggal. Contohnya kuliah. Atau misal ada dua agenda rapat yang waktunya itu bersamaan. Nah, ditentukanlah nih mana agenda rapat yang memang benar-benar saya harus ada nih di rapat itu. Atau mana agenda rapat yang bisa saya minta izin ketidakhadirannya di rapat itu, seperti itu. Terus misal, kalau mau fotokopi materi, nah itu kan bisa ditunda dulu misalnya dengan minta tolong ke teman atau nitip lah ya ibaratnya. Ya, seperti itu sih intinya kunci utamanya ada di gimana caranya kita bisa menentukan skala prioritas atau paham dengan kegiatan yang kita lakukan gitu. Itu urgent banget sih menurut saya dan nggak semua orang itu bisa menentukan skala prioritas dengan sebaik-baiknya dengan tepat gitu. Dan itu dulu saya pernah belajar tentang fikih prioritas. Nah, saya belajar itu di kegiatan training kader pas saat saya maba mengikuti kegiatan di unit kegiatan kerohanian Islam juga, tapi yang di tingkat fakultas. Nah, karena fakultasnya saya itu peternakan, itu kerohaniannya namanya Salam Fapet atau Persaudaraan Islam Fapet. Nah, saya belajar banget di situ gitu. Nah, jadi buat teman-teman atau khususnya maba, boleh banget nih ikutan kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Gitu, oh. Wah, mantap betul sekali nih ya tips manajemen waktu dari Nurhan. Tulis agenda-agenda yang akan kita lakukan secara terstruktur dan tentukan skala prioritasnya ya teman-teman. Catat nih ya. Oke, lanjut ya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi, seperti yang kita tahu, teman-teman Pres ini adalah seorang aktivis dakwah kampus yang dimulai dari lembaga dakwah di tingkat fakultas sampai di tingkat universitas ini. Nah, kalau menurut Nur Insani sendiri nih, kenapa sih aktivis dakwah kampus itu harus berprestasi? Oke, gini ya teman-teman. Setiap mahasiswa pasti memiliki orientasi akademik, karena memang itulah tujuan utama kita menuntut ilmu sampai jenjang perguruan tinggi. Tapi tentunya
tidak menutup kemungkinan kalau kita juga berpartisipasi dalam kegiatan organisasi untuk mengembangkan soft skill kita. Nah, dalam hal ini, saya memilih terlibat dalam lembaga dakwah kampus, mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas. Bukan hal yang mudah tentunya bagi saya untuk bisa mencapai tahap ini. Saya harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin untuk belajar di kelas, belajar di organisasi, dan belajar di masyarakat. Nah, sebagai seorang aktivis dakwah kampus, sangat penting untuk bisa menjadi seseorang yang berprestasi. Manajemen roda dakwah kampus akan lebih tertata jika kita mampu menata diri kita sendiri dalam tujuan utama kita di kampus, yakni orientasi akademik. Selain itu, seorang aktivis dakwah kampus yang berprestasi akan menjadi teladan bagi teman-temannya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk diterima oleh teman-teman lainnya ketika kita mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Wah, betul sekali ya, Saya pun merasakan bahwa teman-teman mahasiswa yang berprestasi bisa memberikan pengaruh positif ke teman-temannya. Lalu, apakah teman-teman mahasiswa harus berprestasi terlebih dahulu baru bisa bergabung menjadi aktivis dakwah kampus? Kalau menurut Iko sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih ya, untuk menjadi aktivis dakwah kampus tidak harus mereka yang berprestasi, tapi mereka yang mau berusaha berjuang di jalan dakwah yang penuh rintangan, halangan, dan harus dengan penuh keikhlasan. Namun, ada poin tersendiri bagi teman-teman aktivis dakwah yang memiliki segudang prestasi. Mereka dapat menjadi motivasi, penyemangat, dan contoh untuk teman-teman yang lain, bahwa untuk menjadi seorang yang berprestasi tak terhalang dengan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan, seperti organisasi ataupun kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Tinggal bagaimana caranya kita untuk tetap bisa memanajemen waktu yang telah kita miliki agar bisa maksimal. Dan buat adik-adik maba, yuk jangan takut untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampus. Maksimalkan kesempatan agar tak ada penyesalan. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair nih sharing-sharing dari teman-teman Mapres dari UKKI Unsur. Selesai sudah bincang Mapres hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin mendengar closing statement dari kalian terlebih dahulu ya. Boleh dimulai dari Urhan terlebih dahulu. Oke, nah kalau dari saya ingin menyampaikan nih moto hidup saudara di keluarga saya ya. Nah, moto ini juga jadi salah satu pegangan saya. Namanya itu Fatimatus Zahro ya. Nah, motonya itu hidupmu adalah pesan untuk dunia. Buatlah hidupmu menginspirasi. Nah, kalau saya memaknainya itu dengan moto itu akan semakin terdorong gitu untuk menjadi lebih baik lagi, lebih dan lebih pun dengan kehidupan kita di dunia kampus. Jadi buat teman-teman khususnya maba juga jangan sampai gitu berbagai kesempatan baik yang ada di dunia kampus itu terlewatkan gitu aja. Gitu sih. Oke, Nurhan, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan untuk Hisani. Oke, untuk kalian para mahasiswa, manfaatkan kesempatan kalian selama berkuliah dengan hal-hal yang positif, seperti mengembangkan diri di kegiatan akademik maupun non-akademik. Kurangi gaya hidup kekinian yang tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu. Tetap semangat untuk bermanfaat walaupun di masa pandemi ini. Oke, Hisani, tetap semangat. Untuk selanjutnya, silahkan Iko. Oke, yuk adik-adik jadilah bagian dari kami. Menjadi aktivis dakwah kampus adalah salah satu ladang bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena insya Allah kita akan dikelilingi orang-orang baik yang akan mengingatkan kita dalam kebaikan. Jangan takut untuk mencoba dan nikmatilah prosesnya. Alhamdulillah, selesai sudah bincang Mapres episode kali ini. Terima kasih kepada pembicara dan teman-teman yang sudah berkenan untuk mendengarkan sharing-sharing ini. Oh ya, saya mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa yang berminat bergabung bersama kami di Lembaga Dakwah Kampus UKKI Unsud,
bisa teman-teman mulai dengan bergabung di lembaga dakwah fakultas terlebih dahulu. Jangan lupa follow dan pantau terus akun Instagram kami di @ukkiunsud. Like postingan ini dan subscribe channel YouTube kami di Unsud Islamic Channel. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.